Di sini, haleluya, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Dia hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kita mengatakan dengan iman percaya kita, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya, hadir di sini. Dia mengalir di bait suci, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja.
merencanakan kehidupan kita, merencanakan yang jahat-jahat dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Roh Allah bekerja bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang menjadi dasar iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau resapi bahwa Roh Kudus hadir di sini, menjamah setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Agungkan Dia, puji dan besarkan namanya. Bahwa kita tidak sanggup hidup di dunia ini tanpa Dia, tanpa penolong kita. Dia adalah Allah Roh Kudus, memberikan penghiburan dalam setiap kehidupan kita, memberikan damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya. Agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia melihat setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Gunakan mata rohanimu. Dia memandang setiap kita. Apa yang menjadi permasalahanmu, beban beratmu, proses-proses kehidupanmu. Letakkan di mezbah Tuhan. Tanggulkan. Jangan engkau pikul sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak sanggup, kita tidak mengerti rencana Tuhan. Tetapi yang kita yakin dan percaya bahwa proses-proses kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Jadi saya minta dengan kasih untuk Ibu PDM yang masuk di dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita percaya dengan iman, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan menurunkan rahmat-Nya bagi setiap kita, sehingga kita sebentar pulang dengan penuh damai sejahtera sukacita yang melimpah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami datang umat-Mu pada saat ini bersatu hati, merendahkan hati di bawah kaki-Mu. Kami menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami Bapa. Kami membutuhkan kuasa firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Karena lawan kami bukanlah darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara bersama dengan antek-anteknya. Sebab dari itu kami butuh kuasa Allah yang mengalir atas kehidupan kami, supaya memampukan kami untuk kami tetap kuat menjalani ibadah kami hari lepas hari bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh senantiasa menerima kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau yang ada di tengah-tengah kepada kami pada saat ini. Beracaralah memberkati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong. Kami juga mau serahkan sebentar Bapa
saatnya Engkau akan berbicara bagi kami lewat Bapa hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau mau pakai urapi dengan urapan baru dari sorga, sehingga setiap kata yang datang boleh mendatangkan kekuatan di dalam hati kami, dan firman yang ditabur menjadi hidup bergerak di dalam kehidupan kami, memampukan kami untuk kami kuat dan tetap setia kepada Engkau. Kau pakai hamba-Mu, urapi dengan urapan baru dari sorga. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Jam pemberitaan firman-Mu, Engkau kuasai ruangan ini, ruangan hati kami, supaya tidak ada hal-hal yang ingin mempengaruhi kehidupan kami, sehingga setiap kata yang datang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu dan mencuri firman-Mu, kami bersatu hati pada saat ini. Kami mau tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, mencenderungkan hati kami tertuju kepada Engkau ya Bapa, sehingga semua yang datang daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Ya, mau diberkati katakan amin. Silakan kepada hambanya. Halo, shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Puji syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kita ya. Kita boleh ada pada hari ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan ya. Selamat datang Miss Olive, Luka, semua ketemu lagi ya. Ya puji Tuhan yang boleh menambahkan bilangan kita beribadah pada hari ini. Terima kasih pada Bapak Gembala sudah memberikan saya kesempatan, mempercayakan saya melakukan dengan firman Tuhan ya. Untuk kita pada hari ini, bukan siapa-siapa tapi Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk kita terus bergerak hidup di dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu masih di loteng pencurahan Roh Kudus? Amin, puji nama Tuhan ya. Kita hari ketiga, kita masih terus menantikan kuasa Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita ya. Kalau hari ini kita sudah memasuki bulan kelima ya, udah bulan Mei ya. Sudah cukup jauh dari kita awal tahun, dan juga masih panjang juga 7 bulan lagi kita mengakhiri bulan ini di tahun 2021 ini ya. Mungkin banyak target-target, banyak kerinduan, banyak keinginan yang sudah kita canangkan dari awal tahun, apa-apa saja yang akan kita ingin capai, apa yang ingin kita rindukan dalam kehidupan kita ya. Kita mau balik lagi udah nggak bisa ya, udah 5 bulan berjalan, impossible. Mungkin banyak hal-hal ya yang belum terjadi dalam kehidupan kita ya, dan kita boleh bersyukur ya. Mungkin Ibu Naomi juga sudah menyelesaikan ya, akan menyelesaikan skripsi ya, mulai besok ya Ibu Naomi ya. Ya puji nama Tuhan ya, berarti targetnya sudah mulai tercapai, dan mungkin juga di antara kita banyak yang belum tercapai ya. Mungkin ada Bapak Doni juga, kalau dari usia tahun ini masuk usia pensiun, mungkin ada rencana yang ingin dicapai. Juga banyak di antara kita ya, mungkin memiliki tempat tinggal yang permanen, mungkin juga ingin memiliki pekerjaan, mungkin juga akan ingin memiliki kerinduan punya cucu lagi. Ya, seperti itu ya. Banyak sekali kerinduan kita di tahun 2021 ini ya. Ya puji nama Tuhan ya, tapi Tuhan begitu baik buat kita ya. Kalau saya pribadi juga memiliki keinginan juga sih. Keinginan sederhana untuk tahun ini. Apa Ibu Gembala? Keinginan saya hanya pengen olahraga ya. Saya pengen olahraga, badminton, pengen running kecil gitu ya, jogging ya, gitu ya. Sampai saya terbawa mimpi begitu. Sampai saya mimpi main badminton ya. Untuk raketnya saya sudah ada dari Ibu Lina, dari Bapak Aldi, bagus-bagus ya, puji nama Tuhan, terima kasih. Sepatu olahraga juga udah ada ya. Sampai keinginan saya pengen berolahraga ya,
mungkin ada perubahan dalam kehidupan saya ya, seperti itu. Ialah tercapai keinginan saya sederhana ini untuk berolahraga ya, pada waktu cukup padat ya dalam kehidupan kita. Baik, puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita membaca renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang pertama nanti kita baca sampai dengan Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 15, lalu nanti disambung Yosua pasal 6 sampai dengan ayat kelima. Kita baca bergantian. Kita nggak usah berdiri ya, Bapak Ibu. Saya baca ayat yang pertama dan berikutnya Bapak Ibu. Yang penting kita punya sikap hati untuk tetap merendahkan kehidupan kita kepada Tuhan ya. Yosua pasal kelima ayat pertama, demikian firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengerikan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirman Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan kenapa lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ayat ketiga, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua mengatakan mereka, semua yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun dengan jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Ayat kelima, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Dia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri dibandingkan Tuhan, dengan bersumpah pada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan manisnya. Ayat ketujuh, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikan yang ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat ke-9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celak Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara perkemahan di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di antara di Yeriko. Ayat ke-11, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan anak-anak. Saya sambung ayat ke-13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan kembali ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hamba ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Tersambung di Yosua pasal 6 ayat ke-1 sampai ke-5. Saya baca ayat yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya
Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat ketiga, haruskah kamu mengelilingi kota itu? Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali imam kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya, puji nama Tuhan, diberkatilah kita yang sedang membaca firman Tuhan, merenungannya dan kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Nah, seperti tadi saya katakan ya, kita memiliki impian, target-target kerinduan di tahun 2021 ini ya. Tapi tidak hanya target-target kerinduan yang kita miliki, kita juga memiliki tantangan, halangan yang akan kita lalui di dalam perjalanan kita di tahun 2021 ini ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu strategi dari Tuhan, apa-apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca ya, ada hal yang menarik, bagaimana ketika Yosua dan bangsa Israel sudah sampai di Yeriko, di Kanaan, bangsa Israel ditakuti ya. Tadi sudah baca bagaimana semua raja-raja orang Amori ketakutan. Bahkan Yeriko pintu gerbangnya semua ditutup karena bangsa Israel begitu hebat, luar biasa ya. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Rahab aja yang orang Sundal itu waktu pengintai itu masuk, dia katakan bahwa gemetar mendengar bangsa Israel ya, karena melewati laut Teberau dan juga menyeberang sungai Yordan. Ada pujian ya, menyeberang sungai Yordan, haleluya. Itu begitu luar biasanya ya, Tuhan tolong penyertaan pada bangsa Israel, laut bisa dibelah, sungai juga bisa terbelah, sungai Yordan. Jadi semua pada ketakutan mendengar bangsa Israel. Tapi ketika masuk sampai kota Yeriko, untuk menghancurkannya itu perkara yang mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan tidak segampang itu ya. Tuhan yang ingin ajarkan kepada bangsa Israel itu mengenai sikap hidup bangsa Israel itu sendiri ya. Untuk memenangkan suatu pertempuran perkara mudah bagi Tuhan ya. Dia adalah Allah yang kuasa mencipta langit dan bumi, mencipta manusia. Jadi Tuhan mau ngapain aja itu gampang banget ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama dari kita baca sikap hati apa yang pertama? Itu Tuhan pengen dilakukan sunat yang kedua kalinya ya. Yang pertama dilakukan oleh bangsa Israel waktu di Mesir. Tapi karena ada pemberontakan mereka pada mati di padang gurun. Nah jadi muncul generasi baru di dalam perjalanan padang gurun yang belum disunat ya. Maka Tuhan perintahkan untuk dilakukan sunat. Apa itu sunat Bapak Ibu? Memang benar waktu itu dilakukan sunat secara jasmani ya, pemotongan kulit katan ya. Tetapi yang Tuhan inginkan, pewahyuan buat kita adalah sunat secara hati. Penonton katakan di mana hatimu berada, jagalah hatimu karena terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita. Itu adalah sunat yang penting di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. Dan juga di dalam Kejadian pasal 17 kita bisa baca bagaimana Abraham dengan Allah mengadakan satu tanda perjanjian, yaitu dengan sunat. Jadi sunat itu sebagai tanda perjanjian awal Abraham dengan Allah. Dan oleh sebab itu yang pertama Tuhan melakukan kepada bangsa Israel adalah sunat hati ya. Sunat hati kita, sunat kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu perkara mudah bagi Tuhan untuk memenangkan kota Yeriko. Tetapi Tuhan ingin membentuk sikap kehidupan bangsa Israel terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua,
tadi saya katakan apa? Perkara mudah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu perkara mudah. Hanya cukup 1 hari bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu dengan 1 tulah. Tulah sebelumnya 1/9 nggak mempan ya. Tapi ketika tulah 10 anak sulung bangsa Mesir mati dan juga segala anak sulungnya mati, barulah Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Itu mudah. Tetapi image Mesir masih melekat begitu kuat kepada bangsa Israel. Nah itu yang paling susah. Jadi perlu dilakukan sunat, dibersihkan segala kerat-kerat yang tidak berkenan. Waktu Mesir dulu mah enak ya hidup kita ya. Seringkali berpikir seperti itu ya, waktu zaman dulu kita kok enak ya, sekarang kok tidak enak. Mengiring Tuhan kok banyak capek ya. Mau ke gereja kita capek, sangat malas. Tapi ketika kita punya disunat hati kita punya kerinduan ya, kita nggak pandang bukan dengan siapa, tapi kita kerinduan datang memuji menyembah Tuhan bersama-sama, berfellowship, jemaat dengan jemaat, gembala dengan jemaat, supaya kita saling bersuka cita. Nah itu ya pentingnya ya. Lalu hal yang kedua adalah tadi kita baca di Yosua pasal ke-5 ayat ke-13 yang perikopnya adalah panglima bala tentara Tuhan ya. Jadi Yosua ketika mendekati Yeriko, dia melihat seorang laki-laki yaitu panglima bala tentara Tuhan ya, utusannya Tuhan. Dikatakan ketika Yosua mau mendekat, panglima bala tentara Tuhan itu katakan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Kasut berbicara tentang kaki ya, alas kaki, satu. Yaitu perjalanan. Karena kalau perjalanan hidup kita seringkali menjadi yang membuat kita menentukan arah hidup kita. Ini saya udah pengalaman bos, saya udah ngalamin buana lah, udah banyak pengalaman ini itu. Tapi seringkali kita mengabaikan firman Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau hancurkan. Tuhan maunya kita seturut dengan firman Tuhan ya. Kita percayakan segala kehidupan kita melalui firman Tuhan, bukan pengalaman hidup kita ya. Jadi Bapak Ibu kalau menghadapi keadaan sekarang jangan takut ya. Mungkin banyak orang-orang hebat ya. Mungkin di antara kita juga kayak Ibu Sarah mungkin banyak pesaing untuk membuat kue-kue begitu ya. Tapi saya bilang Bu Vera bikin kuenya hebat loh. Saya bilang masterpiece. Tidak benar. Jadi jangan khawatir, meskipun banyak sekali orang-orang yang bikin kue-kue gitu, mereka pengalaman, mereka lebih ekspor lah gitu. Tapi kita jangan takut, jangan berkecil hati, jangan kecut ya. Soalnya berbilang ke Yosua, jangan tawar hati gitu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu kan. Waktu Yosua pasal yang pertama, saya baca ya. Jadi kita bertindak aja dengan iman, kita kerjakan bagian kita, tapi Tuhan yang akan tolong ya. Terlepas dari mereka punya pengalaman apa, tapi nanti Tuhan akan luaskan perkara ya. Ibu En juga bikin lontongnya enak ya. Coba Pak Valino ya. Coba Valino apa? Ikat aja mantap ya. Berasnya juga mantap ya. Dan cianjur. Ya puji nama Tuhan ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, jangan kecil hati ya, jangan kecil hati. Terus kita kerjakan bagian kita ada umat yang dipilih Tuhan. Luar biasa kita boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan ya. Ya puji nama Tuhan. Kita dah yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah sunat hati kita. Yang kedua adalah melepaskan kasut. Jadi jangan ikuti pengalaman kita. Yosua itu panglima pejuang yang hebat ya, berperang, ditakuti. Tapi dia waktu disuruh buka kasut, dia buka kasut. Dia ikuti firman Tuhan. Jadi kita yang sudah berumur itu kita seringkali mengikuti pengalaman kita, tapi kita ikuti itu firman Tuhan ya. Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau yang ketiga, yang kita boleh catat adalah ketaatan pada Tuhan ya. Tadi ada hal yang unik.
ketika sudah sampai di Yeriko, sudah kalau kita berperang tinggal gampang ya, kalau kita nonton film tinggal serang udah ngobrol aja itu tembok Yeriko, gampang lah, Tuhan tolong kita berdoa hancurin tembok Yeriko. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan menyuruh untuk dengan hal yang unik ya. 7 hari tembok Yeriko baru tumbuh. Hari pertama cuma diputerin sekali. Kan orang-orang itu, kenapa ini orang Israel pada buka ini doang sekali. Kedua juga bilang sekali, terus sampai hari ke-6. Hari ke-7 baru 7 kali. Nah, ketika dengar sangkakala yang panjang, baru bersorak dirobohkan seperti itu. Nah, dan dalam waktu masa pemutaran itu, Tuhan bilang supaya berdiam. Kita baca ya, Yosua pasal 6. Ayat ke-10 nanti saya minta dengan kasih Bapak Palino bacakan untuk kita. Yosua pasal ke-6 ayat ke-10 demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah mendengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ya, puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita ya. Kita menanggalkan kekuatan kita, segala koneksi kita, kepintaran kita, kehebatan kita. Kita mau turut kehendak Tuhan. Kan cuma bilang, pikirin aja sekali sampai 6 hari, 7 kali, terus udah panjang sangkakalanya, baru robohkan, serang datu. Nggak seperti itu yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan anak-anaknya ya. Ada satu ketaatan, seringkali kita berpuasa, puasa makan minum, tapi kita harus belajar juga puasa untuk berdiam diri, untuk berkata bahwa kita memuji nama Tuhan ya. Tuhan ingin kita memiliki keintiman seperti Daud. Kalau Abraham bapak orang beriman, juga banyak tokoh rohani yang hebat-hebat ya, Yusuf, Daniel. Tapi Tuhan katakan, aku menemukan orang yang sesuai dengan hatiku. Itu Daud. Bapak Ibu tahu ya kisah kehidupannya ya. Lalu kalau lihat sepintas paling baik dari Saul ya, melakukan hal-hal yang karakter seperti itu. Tetapi sama Tuhan intim ya Bapak Ibu. Ada yang katakan emosional. Pada kalanya Daud menjerit di dalam Mazmur, katakan sampai kapan lagi Tuhan aku harus mengalami seperti ini, Mazmur tulis ya. Sampai kapan lagi aku tertindas. Jadi kayak intim hubungannya sama Tuhan. Dan Tuhan suka dengan orang seperti Daud yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau belajar seperti Daud yang memiliki hubungan relasi yang sama Tuhan itu dekat. Jadi gak ada apa-apa kita curhat sama Tuhan, seperti Hana ya, dia menangis, meratap waktu dia waktunya. Tuhan udah tetapin Hana lahir tuh ditutup kandungannya loh, ditutup. Tapi kalau Tuhan ada yang mustahil bagi Tuhan ya, itu bisa. Kalau ada istilah touching heaven, changing life. Jadi kita sentuh surga, kehidupan kita berubah. Jadi kita sentuh hati Bapa, kehidupan kita berubah ya. Hanya itu aja, kita sentuh hati Tuhan, kita mengucap syukur, memuji Tuhan, hancur hati, Tuhan gak pernah hina. Maka ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita ya. Bapak berkasih Tuhan. Lalu kita baca tentang kirbat ya, bagaimana Tuhan sudah berikan kita kirbat yang baru. Kalau kirbat yang baru harus dengan anggur yang baru. Jadi anggur baru tuh nggak bisa cocok dengan kirbat yang lama ya. Jadi kita mesti memiliki hati yang baru juga. Nggak boleh hati, Bapak sudah dengan hari pertama bilang nggak boleh kita ada hati penipu, nggak boleh kita memiliki hati yang jahat. Roh Kudus ingin hati yang baru ya, tadi anggur baru tercurah, berarti anggur baru perlu kirbat yang baru dalam kehidupan kita ya. Jadi Bapak kali juga dari doa ya, kalau mungkin ada orang yang berbuat jahat dalam kehidupan kita, ada maksud jahat dalam kehidupan kita, tapi Tuhan yang bela berperkara dalam kehidupan kita. Biar Bapak Ibu
Dan hari ini firman Tuhan boleh memberkati kita ya, bahwa perjalanan hidup kita masih terus berlanjut, bukan hanya sampai akhir 2021, sampai Maranatha, bahkan juga sampai kapan waktu Tuhan tentukan kehidupan kita ya. Dan oleh sebab itu kita perlu strategi apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita. Dan yang pertama adalah menyenang hati kita ya, untuk selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lalu juga lepaskan kasut pengalaman kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketaatan apa yang Tuhan mau. Kita tahu dari mana Bapak Ibu, dari firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan ya. Itu semua. Biarlah tuh Bapak Ibu kita diberkati firman Tuhan pada hari ini. Saya rindu kita menyanyikan bersama-sama pujian yang saya undang teman